Ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan malam Jumat yang penuh barakah ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian daripada kitab Fathul Qarib Al-Mujib fi syarhi Al-Fadhi Taqrib lil alama Syekh Muhammad ibn Qasim Al-Ghazi. Taib ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pembahasan kita pada malam hari ini masih seputar tentang salatul jamaah. Salatul jamaah. Taib ikhwah sekalian yang rahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, salatul jamaah dikatakan oleh Al-Imam Abi Syuja' rahimahullah ta'ala, wa salatul jama'ati sunnatun mu'akkadatun wa 'alal ma'mumi ayyan wiyal jama'ata dunal imamu. Ya. Yani wa salatul jama'ah, salat berjamaah hukumnya adalah sunnatun mu'akkadatun. Hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah, sunnah mu'akkadah indal musannif wa rafi'i. Ini adalah pendapatnya, menurut pendapatnya Imam Abi Syuja' dan Imam Ar-Rafi'i di dalam madhab Asy-Syafi'iyah. Ya. Jadi ada beberapa pendapat di dalam madhab Syafi'iyah mengenai hukum salat jamaah. Yani kalau dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i dan Imam Abi Syuja' rahimahumullah ta'ala, dan keduanya adalah fuqaha, kalangan fuqaha dari madhab Asy-Syafi'i. Yani hukumnya adalah sunnatun mu'akkadah, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad ibn Qasim Al-Ghazi dalam Fathul Qarib, sunnatun mu'akkadatun indal musannif wa rafi'i, yaitu menurut Imam Abi Syuja' dan Imam Ar-Rafi'i. Wal asahu indan Nawawi annaha fardhun kifayatun. Ya. Nah, pendapat yang paling sahih, yakni yang ada pada pendapatnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi mensahihkan bahwasanya salat berjamaah hukumnya fardhun kifayah, yaitu fardhu kifayatun. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Hisni di dalam Kifayatul Akhyar, al-aslu fi masyru'iyatil jama'atil kitab al-kitabu wa sunnatu wa ijma'ul ummah. Aslun, yani dasar di dalam disyariatkannya salat berjamaah itu adalah berdasarkan Alkitab wa sunnah wa ijma', yaitu yakni Alkitab Al-Quran, kemudian as-sunnah dan juga ijma'ul ummah. Qala Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza kunta fihim fa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak, dalam surat An-Nisa ayat 102. Ya. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah, yaitu di sini Allah Azza wa Jalla menerangkan tentang
tata cara sholat ketika kapan? Ketika berada di dalam keadaan khauf, salatul khauf. Yani ketika berada di dalam peperangan, ya, antara pasukan mukminin dengan kafirin bertemu. Nah, di situ tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Ya. Amara bil jamaah fi qawlihi, yani Allah memerintahkan sholat berjamaah di dalam firman-Nya. Faltaqum, maka hendaklah engkau menegakkan sholat. Faltaqum ta'ifatum minhum maka, yaitu sekelompok daripada mereka bersama engkau. Kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di dalam peperangan Allah memerintahkannya salat secara berjamaah, ya. Di dalam peperangan saja Allah Azza wa Jalla memerintahkan pada kita untuk salat berjamaah. Apalagi dalam keadaan tidak berperang, dalam keadaan aman. Dalam berkecamuk dalam peperangan aja tetap wajib berjamaah. Sedangkan banyak orang-orang yang berada di dalam rasa keamanan, bukan berada dalam peperangan, namun mereka melalaikan sholat berjamaah. Ini muskilah, mengabaikan sholat berjamaah. Zuhur di jalan, asar kecapean, maghrib isya ketiduran, subuh kesiangan. Subhanallah, lengkap udah. Nggak pernah berjamaah. Kemudian dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Isni, wa ya fardhun 'ainun fil jumu'ah. Kemudian hukumnya fardhu 'ain secara berjamaah di dalam salat Jumat. Wa amma fi ghairiha, adapun di selain salat Jumat, fa fihi khilafun, maka di dalamnya terdapat khilaf, yaitu perselisihan pendapat. Kalau yang sahih menurutnya Imam Ar-Rafi'i, bahwasanya salat berjamaah itu adalah sunnah. Ada pula yang berpendapat fardun kifayatun. Bagaimana pendapatnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau mensahihkan fardun kifayatun. Dan ini disahihkan oleh Imam Nawawi. Wa qila fardhu 'ainun, dan yang ketiga itu hukumnya adalah fardhu 'ainun. Hukum salat berjamaah itu hukumnya fardhu 'ain. Ya, fardhu 'ain. Dan ini pendapatnya disahihkan oleh Ibnul Mundzir wa Ibnu Khuzaimah. Ya, ini juga adalah kalangan Syafi'iyah. Jadi di dalam mazhab sendiri mengenai salat, hukum salat berjamaah itu ada 3 pendapat. Ada yang sunnah, ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Dan yang fardu ain ini berhujjah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf ya. Orang yang menyatakan bahwasanya hukum salat berjamaah itu adalah sunnah, ya, yakni berdasarkan hadis Nabi, salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian sebanyak 27 derajat. Rawahu Syaikhan min riwayat Ibnu Umar. Waral Bukhari bi 25 darajah. Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan yaitu 25 darajah dari Abu Sa'id.
Nah, kemudian hujjah orang yang berpendapat hukumnya fardul kifayah, yaitu berdasarkan mereka berhujjah pada hadis Nabi alaihi salatu wasallam marwahu Abu Daud. Dan dibuat Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Nasai, Ibnu Hibban, Al-Hakim dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, "Ma min thalathatin fi qaryatin aw badwin, ma min thalathatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihim salatu illa istahwadha alaihimu syaitanu fa alaikum bil jamaah fa innama yakulu dhi'bu minal ghanamil qasiyat." Ya, jadi dalam hadis ini tidaklah ada 3 orang pun fi qaryatin, satu desa atau satu kampung, la tuqamu fihimu salatu, ya, kemudian mereka itu tidak menegakkan di dalamnya salat, fastahwada alaihim illa stahwada alaihimu syaitanu fa alaikum bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Kemudian hujjah orang yang berpendapat salat berjamaah itu hukumnya fardhu ain adalah sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Laqad hamamtu an amura bis salati." Sungguh aku ingin sekali menyuruh, memerintahkan seorang untuk menegakkan salat. Ya. Laqad hamamtu an amura bis salati fatuqamu thumma amura rajulan fayusalli bin nasi thumma antalaqa ma'a rijal ma'ahum huzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna salata fa uharriqa alaihim buyutahum bin nar. Rawal Bukhari. Ini beliau memerintahkan untuk salat, ya, kemudian memerintahkan kemudian aku perintahkan seorang itu untuk salat bersama orang-orang. Tsumma antalaqa ma'a rijali ma'ahum huzamun. Kemudian aku beranjak, ya, berangkat bersama beberapa orang. La yashhaduna salata fa uharriqa alaihim buyutahum bin nar. Baik, ikhwat sekalian, nah ini adalah hadis yang menunjukkan bahwasanya salat berjamaah itu fardhu ain. Bagaimana dikatakan oleh Ibnu Munzir dan juga Azam, yakni Baik, ikhwat sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka taala. Kemudian ikhwat sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka taala, wa ala al-ma'mumi ayanwiyal i'timam. Wa 'alal ma'mumi ayyanwiyal jama'ata. Tapi ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Bentar ya. Yajibu 'alal ma'mum ayan wil itimam. Wajib bagi seorang makmum untuk meniatkannya sebagai apa? Sebagai makmum. Awil iqtida bil imam, atau meniatkan dirinya untuk mengikuti seorang imam di dalam salatnya. Wala yajibu ta'yinuhu bal yakfil iqtida bil hadir wa illam ya'rifhu. Jadi wajib bagi seorang makmum dia meniatkan di dalam salat berjamaahnya itu niat salat berjamaah atau mengikuti imam. Ya. Baik. Wa'lam annal jama'ata tahsul bi salati rajul fi baiti ma zawjati wa ghairiha. Lakinna fil masjid afdal. Dan ketahui bahwasanya jamaah berjamaah itu tercapai salatnya seorang di rumahnya dengan istrinya dan sebagainya. Akan tetapi masjid itu lebih afdal. Yani salat berjamaah itu tercapai dengan salatnya seseorang di dalam rumahnya bersama istrinya dan sebagainya. Akan tetapi di dalam masjid itu lebih utama. Afdal, lakinna fil masjid afdal. Wa haitsu kana al-jam'u min al-masajid akthar fa huwa afdal. Ya, jadi salat berjamaah wa isukan al-jama'u min al-masjid, ya artinya dipenuhi dengan para jamaah dalam masjid itu lebih aktsar fa huwa afdal. Dan mungkin lebih banyak, maka dia itu adalah mendapatkan keutamaan. Baik, ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka taala. Kemudian berikutnya, dan ini merupakan sebuah bahasan daripada tambahan ya. Kalau dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, yaitu al-iqtida bil imam, mengikuti imam. Wala yajibu ya'ta'inuhu bal yakfi al-iqtida bil hadir wa illam ya'rifu. Yani dikatakan oleh Imam
wala yajib ta'yinuhu bal yakfil iqtida bil hadir wa illam ya'rifu. Nah, jadi di dalam niat yaitu tidak wajib mentakyin wa illam ya'rifu fa inna ayanahu wa akhta'a batalat salatuhu. Kemudian yajibu 'alal yakni wa yajuzu yani fa in ayanahu wa akhta'a batalat salatuhu illa in nizamat ilaihi isyara ka qali nawaitul iqtida yazid hadha fabana umaran fatasihu. Dan ini apa namanya, contoh-contoh ya untuk menerapkan dunal imam fala yajibu bi sihhat al-iqtida wal apa namanya fala yajibu fi sihhat al-iqtida bi fi ghairi al-jum'ah niyat al-imamah fi ghairi al-jum'ah niyat al-imamah bal hiya mustahabatu fi haqqi fa illam yanwi salatu farada. Kemudian wa yajuzu ayyatamul hurru bil abdi wal baligh bil marahiq wa ma sabi ghairu mumayyiz fala yasil iqtida bihi wala tasih qudwatu rajulin bi imratin. Baik, ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka taala, wa yajuzu ayyamal hurru bil abdi wal bai' Taib, ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka taala. Kemudian wala yatamu rajulun bi imratin wala qarin bi ummiyin. Mana tadi ya? Oh, ini. Sebelum beranjak pada kalimat berikutnya, yakni di dalam kifayatul akhir itu terdapat sebuah yakni sebuah pembahasan, yaitu di mana seseorang yang masbuk di dalam sholatnya, kemudian masuklah dia di dalam shaf. Kemudian imam keburu ruku ya misalkan. Yaitu mengenai apakah orang yang masbuk itu bisa mendapatkan satu rakaat, ya pun tidak. Walau adrakal masbuqul imama qabla ay yusallima adraka fadilatal jamaah ala sahih. Walau adrakal masbuqul imama qabla yusallim adraka fadilatal jamaah.
apabila orang yang masbuk itu mendapati imam sebelum salam, ya, maka dia telah mendapatkan keutamaan berjamaah buat pendapat yang sahih. Alladzi qata bil jumhur liqali sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukumus salata wa nahnu sujudun fasjudu. Apabila telah datang waktu salat wa nahnu sujud sedangkan kami dalam keadaan sujud, fasjudu, maka sujudlah. Wala ta'uddu syai'an wa man adraka ruku'a faqad adraka rak'ah. Idza jaa ahadukumus shalah wa nahnu, apabila salah seorang di antara kalian datang untuk salat sedangkan kami dalam keadaan sujud, fasjudu, maka sujudlah. Wala ta'uddu syai'an, dan itu tidak terhitung apa-apa. Wa man adraka ruku'an faqad adraka rak'ah, dan barang siapa yang man adraka ruku' faqad adraka rak'ah, maka sungguh dia ruku' faqad. Taib. Jadi apabila seorang masbuk kemudian dia mesti mendapatkan imam sujud, maka sujudlah dia. Tapi itu tidak terhitung. Wala ta'uduha syai'an, yaitu tidak terhitung. Wa man adraka ruku'a faqad adraka rak'ah, maka barang siapa yang man adraka ruku' faqad adraka rak'ah, rawahu Abu Daud. Taib. Imam Ghazali mengatakan la tudrikul jama'ata illa bi idraki rak'ah. Qala fi asli radha wa huwa syahadun dha'if. Qultu wa maqalahu al-Ghazali ara. Imam Ghazali mengatakan apa? La tudrikul jama'a illa bi idraki rak'ah. Tidak Kemudian ya ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, nah ada sebuah pertanyaan, walau adrakal masbuq al imama fi ruku'i hal fahal yudriku rak'ah as-sayy alladhi 'alaihi an-nas wa atbaqa 'alaihi al-a'imah kama qalahu fi asli radhah annahu yakunu mudrikan laha. Yani jadi seorang masbuk kemudian masuk ke dalam salat sedangkan imam dalam keadaan ruku'. Apakah dia mendapatkan rakaat ketika ruku' bersama sang imam? Dan ini pendapat yang sahih ya, yang dibangun oleh para a'imah, para imam, dan juga terdapat perkataan di dalam
fi asli rawdah annahu yakunu mudrikan laha qala al-Mawardi wa huwa majma' alaihi wa da'wa al-ijma' mamnu'. Nah, dikatakan pula oleh Imam Nawawi di dalam Ar-Rawdah, ya, seorang makmum yang masbuk kemudian mendapati imam ruku bersama imam, maka dia mendapatkan 1 rakaat. Ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka taala. Kemudian qala al-Mawardi wa huwa majma' alaihi wa da'wa al-ijma' mamnu' faqad qala Ibnu Khuzaimah wa Sabigh min ahsabina la yudriku rak'ah wa naqala anhu Rafi' wa Nawawi qultu wa kadha Ibnu Abi Hurairah radhiyallahu anhum wa qala al-Bukhari inna ma jaza dzalika min as-sahaba man lam yara qira'ah khalfa imam wa man ra'a fala wa hakim rifah an ba'd syuruhi al-muhadab anna idza qassara fi takbir hatta raqal imam la yakun mudrikan lirraq'ah. Nah, ini katakan oleh sahabat Naam. Dikatakan faqad kala Ibnu Khuzaimah wa Sabigh min ashabina la yudriku rak'ah, itu tidak dapat 1 rakaat, atau dinukilkan seperti yang dikatakan Imam Rafi' dan Nawawi. Insyaallah. Sampai di perkataan wa qala al-Bukhari ma jaza dzalik min ashab man lam yara al-qira'ata khalfal imam wa man ra'a fala wa haka Ibnu Rifa'a an ba'd syuruhil muhadab annahu idza qasara fi takbir hatta raqal imam la yakun mudrikan lirraq'ah wa karuyani an ba'd man yakun mudrikan lirraq'i idrakir ruku'. Nah, kemudian dikatakan Imam Ruyani bahwasanya seorang yang masbuk kemudian mendapati imam sedang ruku, maka dia terhitung apa? Terhitung rakaatnya. Wallahu a'lam. Fa idza fara minna 'ala al-idraki fala syartan adu ma yakuna ruku'ul imam muta'addi, yakni mu'tadan bihi. Tapi ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya perkataan Imam Abi Syuja' wa yajuzu ayatamal hurru bil abdi wal balighu bil murahiq. Boleh
Wa yajuzu ayatamarru hurru bil abdi wal balighu bil murahiq. Ya boleh yajuzu lil hurri al baligh, itu orang yang merdeka dan berakal, tadi bil abdi wal asa, ya, kemudian kana ya ummuha aiduha zakwan thumma ni'mal hur aw ula min al abdi lianna al imamah munsabun jalilun fahiya bil ahrari aula. Yani amma jawaz al-iqtida bil abdi falam rawal Bukhari. Ana Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha kana ya ummuha abduha zakwan. Itu beliau mengimaminya dari seorang budak dakwan namanya. Naam al-hur aula min al-abdi lianna al-imam mansabun halin fahiya bil ahrari. Taib. Jadi al-ahrar, orang yang merdeka, dia mengimami orang yang berstatus budak. Wala ya'tamu rajulun bi imratin wala qarib bi ummin. Jadi tidak benar seorang laki-laki bermakmum pada seorang wanita. Kenapa? Rijalu qawwamuna 'alal Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Akhiruhunna min haitsu akharahunna. Tapi barangkali ada yang didiskusin dulu sampai di sini. Ini enggak ada ininya nih. Baik, kita lanjutkan. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam akhiruhunna min haitsu akharahunna Allahu. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ala la ta'ummanna imra'atun rajulan. Ya, ini posisikanlah mereka itu di akhir. Ya. Dan janganlah seorang wanita mengimami seorang laki. Ini ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Ibnu Majah. Pekerjaan? Dalam pekerjaan gimana? Terus? Pemerintah apa? Oh, maksudnya imam? Ya boleh. Yang jadi ya yang berhak memiliki sifat-sifat keimaman. Nah, yang jelas kriteria ya imam di dalam salat yang pertama itu tadi kan ar-rijal, ya, laki-laki. Nah, kemudian dalam hadis Rasulullah SAW menyabdakan ala la ta'umanna imra'atun rajulan. Janganlah seorang wanita itu mengimami seorang laki-laki. La yufliha qaumun wallau amrahum imra'atun.
Baik. Ya ummul qauma aqra'uhum. Kemudian yang kedua, sifat seorang imam itu adalah ya ummul qauma aqra'uhum. Ya ummul qauma aqra'uhum. Yani kemudian la yufliha qaumun walau amarahum imra'atan. La yufliha qaumun walau amarahum imra'atan. Suatu kaum tidak akan pernah menang kalau urusan mereka itu dipegang oleh seorang wanita. Ya. Kemudian kemudian ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Far'un. Nah, sekarang dalam cabang permasalahan law iqtada fi salati sirriyya biman la ya'rif hal huwa amma am la tasihhu wa la yajibu al-bahth bal yajuzu hamlu amrihi 'ala al-ghalib fi annahu qari kama yajuzu hamlu al-amri 'ala annahu mutatahhir. Wa in iqtada bi fi salati jariyah fasara wajabat al-i'adah. Hakka la raqiyunan mas Syafi'i li anna dhahir anna law kana qari'an la jahara. Falau qala inna ma asrata fa nisyanan al kauni jaizan lam tajib al i'adah wallah. Ini kalau seorang itu mengikuti salatnya salat sirriyah. Salat sirriyah. Kemudian la ya'rif dan kemudian tidak diketahui hal wa adna jadi tanya
Ditanyain? Ya. Seorang anak laki-laki tetap yang menjadikan imamnya adalah anak laki-lakinya. Itu kalau kalau salat sunnah misal belum balik, salat sunnah misal, maka imamnya laki-laki. Ya kalau salat fard ya enggak, ya udah salat ini salat sendiri tuh. Soalnya nggak boleh karena kan ada hadis tadi, la ta'umannal mar'ah ar-rajula, ya. Nah, rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ala la tu'ammanna imra'atun rajulan. Ala la tu'ammanna 'ala nisa'i. La yufliha qaumun walau amarahum imra'atun. Tidak akan pernah sukses menang suatu kaum kalau yang memegang urusannya itu adalah wanita. Ala la tu'ammanna imra'atun rajulan. Nah, kemudian kriteria ummul qaum aqra'uhum, yaitu yang paling banyak bacaan, yang lebih bacaan Al-Qur'annya meskipun hafalannya sedikit. Ya, tanyain. Lau adrakahu raqian wal amma laysa min ahli tahammul wa yadkhul fil ammal arad alladhi yadghamu harfan fi harfi fi ghairihi. Khalas ya, insyaallah besok kita lanjutkan ke depan. Ngantuk-ngantuk juga ya. Hah? Kenapa ngantuk-ngantuk di sini? Ngantuk-ngantuk. Ya, jadi dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Isni, kenapa perempuan enggak mengimami laki-laki? Li'annal mar'a auratun wa fi imamatiha birijal fitnah. Di antara hikmahnya adalah karena seorang wanita itu aurat, maka di dalam keimamahannya terhadap laki-laki itu adalah fitnah. Ya.
Jadi la yasih ya. Wala yatamu rajulun bi imratin wala qari'un bi ummiyin. Walikannya. Yani wa yajuzu ya'tammal hurru bil 'abdi wal baligh bil marahiq. Wala tasihu qudwatur rajulin bi imra'atin. Ya. Baik. Nakhtatimuna. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah mantap ya. Biasa.